Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiduplah seorang pemuda di negeri Yaman. Pemuda ini hidup sangat miskin, tidak memiliki apa-apa kecuali hanya seorang ibu yang lumpuh kedua kakinya, buta kedua matanya. Tetapi yang sangat luar biasa, seluruh penduduk langit mengenal pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Setiap hari malaikat membawa catatan amal kebaikan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni begitu terkenal? Tiada lain karena bakti terhadap ibunya. Pada suatu saat sang ibu memanggil Uwais Al-Qarni dan ibunya berkata, "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, ibu sangat ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah." Apa jawab Uwais Al-Qarni? "Saya akan kabulkan permintaan ibu, tetapi ibu bersabar, tunggu waktu yang tepat." Uwais Al-Qarni tidak mempunyai duit 1.000 rupiah pun. Dia tidak mempunyai harta, tidak memiliki apa-apa, tetapi permintaan ibundanya yang ingin melaksanakan ibadah haji dia kabulkan dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul dalam pemikiran Uwais Al-Qarni, bagaimana caranya supaya bisa memberangkatkan ibundanya menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong anak kambing naik ke atas gunung, dari atas dia turun kembali ke bawah. Setiap hari dia lakukan berulang-ulang sehingga anak kambing tersebut menjadi dewasa. Dengan berkembangnya pertumbuhan kambing tersebut, bertambah pula lah tenaga Uwais Al-Qarni, sehingga tiba saatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia menggendong ibunya dari negeri Yaman sampai dengan Mekah Al-Mukarramah. Sungguh pengabdian yang sangat luar biasa. Sesampainya di kota Mekah, di depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah. Apa yang dikatakan dalam doa Uwais Al-Qarni? Dia berkata, "Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah segala dosa ibuku. Ya Allah, wahai Tuhanku,
siapkanlah surga untuk ibuku. Kemudian sang ibu berkata, wahai anakku Uwais Al-Qarni, kenapa kau tidak meminta ampunan Allah untukmu? Kenapa kau tidak minta surga untukmu? Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, wahai ibuku, keridhoanmu lah yang akan membuatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan suatu bukti tanda pengamalan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada keridhoan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jika orang tua kita ridho, maka Allah pun akan menjadi ridho. Jika orang tua kita murka terhadap kita, maka Allah pun tidak ridho. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni merupakan suatu gambaran besar, suatu contoh yang sangat luar biasa, suri tauladan bagi kita semua. Kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Uwais Al-Qarni bersama dengan ibunya kembali ke Yaman. Sesampainya di Yaman, Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun pamit kepada ibunya, berangkatlah menuju Madinah. Begitu sesampainya di Madinah, ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang keluar rumah, sedang berjihad, sedang melaksanakan perang fi sabilillah. Uwais Al-Qarni pun berkata, kapan Rasulullah akan kembali? Dijawab oleh istri baginda Rasulullah, mungkin 2 atau 3 bulan, dengan tidak adanya kepastian. Kemudian Uwais Al-Qarni berpikir, seandainya menunggu Rasulullah, dia meninggalkan ibunya hidup sendirian. Seandainya dia kembali ke Yaman merawat ibunya, dia tidak bertemu dengan Rasulullah. 2 pilihan ini cukup membingungkan, sehingga Uwais Al-Qarni memilih kembali ke negeri Yaman untuk merawat ibundanya. Sesampainya Uwais Al-Qarni di negeri Yaman, pulanglah baginda Rasulullah. Kemudian disampaikan salam dari Uwais Al-Qarni, wahai Rasulullah, ada seorang pemuda dari negeri Yaman yang mencari engkau. Dijawab oleh Rasulullah, ya, pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Seluruh malaikat mengenalnya. Dia adalah orang yang sangat berbakti terhadap ibunya. Sungguh luar biasa kehebatan yang dimiliki, yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tetapi Rasulullah telah tahu siapa yang datang mencari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam perkumpulan sahabat, Rasulullah berkata, jika seandainya nanti kalian bertemu dengan seorang pemuda dari negeri Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah kepadanya agar kau didoakan, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekilas kisah tentang seorang pemuda yang bakti terhadap kedua orang tuanya. Maka bagi kita, cintailah orang tua kita yang masih hidup. Kita sering bersilaturahmi, kunjungilah orang tua kita. Dan apabila orang tua kita telah tiada, kirimlah doa, berziarahlah ke makamnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita, dan agar kita dicatat sebagai
anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu